Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priwardani dari kelas 2E. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah aljabar, yaitu tugas ke-1, tentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks dengan ketentuan kolom 1 ada 1x. Untuk baris pertama kolom 1 1x, baris pertama kolom 2 4y, baris pertama kolom 3 4z, dan baris pertama kolom 4 7. Kemudian baris kedua ada 5x tambah 3y tambah 4z, kemudian sama dengan 11. Dan baris ketiga ada 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 16. Berarti kita sudah dapat matriksnya, yaitu A sama dengan 1 4 4 7 5 3 4 11 2 5 4 16. Oke, dari tugasnya tadi yaitu menentukan basis ruang kolom dan rank dari matriks dengan ketentuan tersebut. Matriks ini terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama koefisien koefisien x, kolom kedua koefisien y, kolom ketiga koefisien z, dan kolom keempat itu hasil setelah sama dengan. Oke, tentukan basis ruang kolom dan menentukan rank dari matriks. Oke, langkah pertama, lakukan OB atau operasi baris elementer terhadap matriks tanpa kolom hasil terlebih dahulu. Ini kan ada kolom hasil, ini tidak usah. Jadi kita lakukan OB L row 1 L 5 dikali row 1 dikurang row 2, dan 2 dikali row 1 dikurang row 3, atau baris ya, row ini baris. Oke, kita dapat hasilnya 0 jadi 5 jadi 0, 3 jadi minus 17, 4 jadi minus 16 setelah diobekan seperti ini. Kemudian 2 jadi 0, minus 5 jadi minus 3, 4 jadi minus 4. Kita lanjut, minus 1 per 17 dikali baris kedua. Jadi ya, hasilnya jadi seperti ini. Baris kedua 0 1 16 per 17. Oke, kita harus cari 1 seperti ini. Lanjut, 4 dikali baris kedua dikurang baris 1. Jadinya hasilnya seperti ini. Kita cari nolnya sini, maka jadi seperti ini. Dan 3 dikali baris 2 ditambah baris 3, 0. Dan ini 4 per 17, bawahnya jadi minus 4 per 17. Ya, terakhir minus 17 per 4 dikali baris ketiga. Jadi kita dapat menjadi satu utama. Ini namanya satu utama ya, 0 0 1 1 0 4 per 17, 0 1 16 per 17, 0 0 1. Nah, jadi terdapat 3 pivot utama, satu utama di tiap baris. Nah, semua kolom linear independen, maka basis ruang kolom yaitu sama ketiga kolom awal. Nah, jadi rank dari matriks yaitu jumlah vektor bebas linear yang sama dengan 3. Ranknya 3 dan basis ruang kolomnya 3 juga. Oke, seperti itu. Lanjut part 2. Oke, untuk yang tugas kedua, kita akan mencari ruang solusi dari sistem homogen dan mentransformasikan basis ruang solusi tersebut menjadi basis ortonormal menggunakan proses Grammar-Smith. Oke, kita bahas untuk mencari ruang solusi dulu. Pertama, kita sudah ada sistem persamaannya, persamaan linearnya ini, dan kita ubah menjadi matriks augmented.
Nah, kemudian kita selesaikan OBE-nya seperti ini. 5 kali kali row 1 atau baris 1 dikurang baris 2. Kemudian 2 dikali baris 1 dikurang baris 3. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian 3/17 dikali baris 2 dikurang baris 3. Dan dapat seperti ini. Oke. Oke, langkah kedua ini langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan solusi umum. Solusi umum dari SPL. Kenapa jadi Z sama dengan T? Karena sistemnya homogen. Kita ambil Z sama dengan T sebagai variabel bebas. Lalu kita substitusikan ke baris di atas menjadi seperti ini. Setelah itu dapat basis ruang solusinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita transformasikan basis ruang solusi tersebut menjadi basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt. Karena hanya ada satu vektor, kita cukup menormalkan vektor tersebut. Nah, langkahnya hitung panjang norma vektor seperti ini dan dapat panjangnya. Selanjutnya tinggal bagi masing-masing komponen dengan panjangnya dan akan dapat basis ortonormalnya seperti ini. Oke, jadi basis ruang solusi dari SPL homogen adalah minus 148/17, 20/17, dan 1. Dan basis ortonormal hasil transformasinya minus 0,94, 0,13, dan 0,11. Oke, lanjut. Kita akan mengerjakan tugas ketiga, yaitu buatlah matriks ukuran 3x3 dengan menggunakan persamaan yang sudah saya miliki tadi, yaitu ini. Persamaan 1, 1x tambah 4y tambah 4z sama dengan 7. Persamaan 2, 5x tambah 3y tambah 4z sama dengan 11. Persamaan 3, 2x tambah 5y tambah 4z sama dengan 16. Tugasnya itu menentukan persamaan karakteristik dari matriks A dan nilai eigen matriks A. Kemudian tentukan vektor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya. Dan selanjutnya carilah matriks P yang mendiagonalisasikan A. Oke, matriksnya kita sudah dapat, yaitu A sama dengan 1, 4, 4, 5, 3, 4, 2, 5, 4 seperti ini. Nah, agar diperoleh nilai eigen dari matriks A, kita susun terlebih dahulu persamaan karakteristiknya. Oke, rumusnya ini. Determinan A kurang eigen I sama dengan 0. Artinya kita kurungkan matriks A dengan matriks identitas dikalikan lambda. Lalu hitung determinannya. Oke. Setelah dihitung panjang lebar pakai ekspansi kompaktor, kita dapat lambda pangkat 3 kurang 8 kali lambda pangkat 2 dikurang 21 lambda dikurang 28 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan karakteristik yang akan kita gunakan untuk mencari nilai lambdanya. Oke, selanjutnya kita cari akar dari persamaan ini. Kita selesaikan persamaan kubik ini untuk mencari nilai lambdanya. Kita gunakan metode numerik, bisa pakai kalkulator saintifik, Wolfram Alpha, atau metode numerik seperti Newton-Raphson. Nah, jadi nilai eigen dari matriks A ada 3, yaitu eigen 1 10,275, eigen 2 minus 1,478, eigen 3 minus 0,797. Oke, lanjut untuk menentukan vektor eigen. Sekarang kita cari vektor eigen atau bisa juga disebut arah dari masing-masing nilai eigen. Rumusnya A dikurang
matriks identitas dikali agent, kemudian X sama dengan 0. Jadi kita lakukan satu persatu. Untuk lambda 10,275 didapatkan hasil, kita ubah ke bentuk augmented matrix menjadi seperti ini, kemudian eliminasi Gauss dan diperoleh solusi vektor eigennya jadi seperti ini, minus 1, 1, 1. Kemudian untuk lambda 2, lambda 1, ini lambda 3. Ya, untuk lambda 2 diperoleh 1 minus 2, 1. Dan untuk lambda 3 peroleh 1, 1 minus 1. Jadi itu adalah nilainya. Ketiga vektor ini yang nanti akan kita gunakan untuk membentuk matriks P. Ya. Sekarang kita bentuk matriks P, yaitu matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor eigen tadi. Nah, ini untuk eigen 1, eigen 2, eigen 3. Matriks D adalah matriks diagonal dari nilai-nilai eigen. Nah, matriks P dan D ini menunjukkan bahwa matriks A bisa didekomposisi atau didiagonalisasi. Artinya A, PD, pangkat minus 1. Maka matriks A dapat didiagonalisasikan. Nah, jadi kita sudah berhasil mencari nilai eigen, vektor eigen, dan menyusun matriks P dan D. Nah, dengan itu kita telah berhasil mendiagonalisasikan matriks A. Oke, lanjut untuk tugas keempat. Oke, lanjut untuk soal yang keempat atau tugas keempat. Diketahui transformasi linear T sama dengan R pangkat 4 ke R pangkat 3